Pernah kebayang nggak gimana caranya ngalahin kekuasaan mutlak cuma pakai akal? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah kisah klasik yang luar biasa tentang sebuah perintah yang mustahil dan jawaban yang ternyata jauh lebih cerdik lagi. Cerita kita ini datang dari kumpulan kisah Abu Nawas. Kalau kamu pernah dengar namanya, pasti tahu dia ini tokoh legendaris dari Baghdad. Dia terkenal banget karena akalnya yang super cerdik buat nyelesain masalah-masalah pelik dengan cara yang nggak pernah kepikiran sama orang lain. Coba deh, bayangin posisi kamu. Kamu dikasih tugas yang bener-bener nggak mungkin dikerjain. Mustahil. Dan yang nyuruh itu orang paling berkuasa di negeri itu. Gimana coba? Kalau kamu nolak, bisa-bisa dihukum. Tapi kalau dikerjain, ya mana bisa? Oke, cerita kita mulai dari sini ya. Dari sebuah perintah raja yang kedengarannya aneh, tapi sebenarnya serem banget buat yang nerima perintahnya. Jadi ceritanya gini, rajanya ini abis baca-baca kisah tentang kehebatan Raja Sulaiman yang bisa nyuruh jin buat mindahin singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap. Nah, abis baca itu dia jadi kepikiran, keren juga ya, coba tes kekuasaan gue sendiri. Dan siapa lagi yang dipanggil kalau bukan Abu Nawas? Begitu datang, rajanya langsung to the point, nanya, Abu Nawas, sanggup nggak kamu pindahin istanaku ke puncak gunung, biar aku bisa lihat pemandangan lebih luas? Bayangin, mindahin istana. Ini permintaan benar-benar di luar nalar. Dan tekanannya itu loh, gila-gilaan. Nggak cuma mustahil, tapi dikasih deadline pula, cuma 1 bulan. Buat Abu Nawas, ini situasi yang sulit banget. Nolak jelas bukan pilihan. Tapi ngerjainnya gimana caranya coba? Tapi, ya namanya juga Abu Nawas, dia nggak panik. Malah, dia ngelakuin sesuatu yang bikin semua orang di istana melongo. Jadi, apa yang dia lakuin? Dengan tenangnya, Abu Nawas justru menyanggupi proyek raksasa itu. Tentu aja, ini bikin semua orang bingung. Apa nih rencananya? Kok dia bilang sanggup? Abu Nawas ngajuin 2 syarat yang aneh banget. Pertama, dia minta kerjaannya ditunda sampai nanti pas hari raya Idul Adha. Kedua, dia minta raja buat nyembelih 10 sapi gemuk untuk pesta makan-makan bareng rakyat miskin. Loh, apa hubungannya coba? Permintaan ini kan bikin orang makin bertanya-tanya. Ini cuma cara buat ngulur-ngulur waktu aja? Atau mungkin ini semacam jamuan terakhir sebelum dia dihukum? Atau jangan-jangan ini adalah bagian dari sebuah rencana super cerdik yang nggak bisa ditebak siapapun, termasuk raja? Dan akhirnya, tibalah hari H. Hari di mana semuanya bakal terungkap, momen yang ditunggu-tunggu sama seluruh kota. Waktunya pun tiba. Setelah perayaan Idul Adha selesai, semua warga kota ngumpul di depan istana. Mereka semua pengen lihat, beneran gak sih Abu Nawas bisa mindahin istana? Wah, suasananya pasti tegang banget tuh. Semua mata tertuju ke dia. Rajanya udah gak sabar kan, ngelihat Abu Nawas cuma diem aja di depan istana, dia langsung nontot. Abu Nawas, kenapa istanaku belum gerak juga? Nah, ini dia bagian paling jeniusnya. Di sini kita lihat gimana Abu Nawas membalikkan keadaan cuma pakai logika. Bukan pakai kekuatan, tapi pakai kata-kata. Dengan santai, Abu Nawas jawab, Paduka, hamba sudah siap dari tadi. Hamba cuma nunggu istana ini diangkat dulu sama Paduka dan seluruh rakyat. Terus ditaruh di pundak hamba. Kalau sudah di pundak hamba, baru deh hamba pindahin ke gunung. Nah, itu dia celahnya. Cerdik banget kan? Abu Nawas itu setuju buat memindahkan istana, bukan mengangkatnya dari tanah. Jadi dengan nambahin syarat kalau raja dan rakyatnya yang harus ngangkat istana dulu ke pundaknya, dia ngasih syarat balasan yang sama mustahilnya. Skakmat. So, pelajaran penting apa sih yang bisa kita ambil dari sini soal logika versus kekuasaan? Tahu nggak sih, trik kuno Abu Nawas ini sebenarnya adalah contoh sempurna dari apa yang sekarang kita sebut malicious compliance. Itu tuh pas kamu ngikutin perintah plek ketiplek, tapi kamu tahu persis hasilnya bakal negatif atau mustahil buat yang ngasih perintah. Dia nurut, tapi dengan cara yang nunjukin betapa konyolnya perintah itu sendiri. Di ceritanya, reaksi rajanya itu cuma satu kata, terpanah, bengong dia, kaget, nggak nyangka bisa diakalin kayak gitu. Di momen itu jelas banget, akal sehat menang telak lawan kekuasaan absolut. Pesan moralnya jelas banget ya, dan bisa kita pakai juga. Kalau kamu minta sesuatu yang nggak masuk akal dari orang lain, ya jangan kaget kalau kamu dapat balasan yang sama nggak masuk akalnya. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan bareng-bareng.
Seberapa sering sih kita nemuin masalah yang kelihatannya kayak tembok besar, mustahil buat dipecahin? Mungkin solusinya bukan dengan nabrak tembok, tapi dengan sedikit mengubah cara kita memandang masalah itu. Cerdik sedikit kayak Abu Nawas. Terima kasih sudah menyimak.